syahid semuanya disebut. Nah, mereka semua tetap dimandikan dan disalatkan seperti mayit-mayit lainnya. Inilah merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah dari madhabnya Imam Ahmad, lalu kemudian juga madhabnya Syafi'i. Jadi seperti itu ya, tetap dimandikan seperti ya orang yang mati biasa ya. Karena syahidnya bukan syahid dalam medan peperangan seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya, apakah wajib jenazah orang kafir itu dimandikan? Ya. Taib, di sini disebutkan ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan baik ia kafir dhimmi maupun kafir lainnya maka tidak wajib dimandikan. Kenapa? Karena ia bukan termasuk ahli ibadah dan bukan pula termasuk orang yang mensucikan diri, begitu. Tetapi boleh bagi seorang muslim memandikan kaum kerabatnya yang masih musyrik atau istrinya yang berstatus kafir dhimmi. Mengiringi jenazah mereka dan menguburkannya itu boleh. Namun ia tidak boleh mensolatkan mereka. Ya. Kenapa? Ya karena mereka kafir. Bagaimana mau disolatkan? Nah, mungkin lah, ya kan? Seperti itu. Taib. Kemudian berikutnya, siapa orang yang paling berhak memandikan mayit? Orang yang paling berhak memandikan mayit itu adalah dari anggota keluarga mayit sendiri. Itu yang dianjurkan, ya. Jika ia memiliki kapasitas tapi dan pengalaman memandikan mayit, ya kalau enggak punya, ya enggak boleh, ya. Dan nanti cara memandikannya bagaimana dia enggak tahu fikih memandikan jenazah. Makanya sangat penting sekali kalau kita belajar tata cara mengurus jenazah. Paling tidak kita bisa mengurus jenazah keluarga kita sendiri. Itu sangat penting sekali. Ya, agar supaya tidak perlu memanggil orang lain seperti itu. Ya. Baik. Jadi andaikan keluarganya itu punya kapasitas dan pengalaman memandikan, tentunya yang lebih berhak adalah keluarganya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika wafat yang memandikan adalah Ali dan kaum kerabat beliau. Seperti itu. Taib. Diriwayatkan dari Salim bin Ubaid al-Ashja'i, ketika Rasulullah wafat, mereka berkata kepada Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, siapakah yang memandikan beliau? Abu Bakar menjawab, sejumlah orang laki-laki dari ahli bait beliau yang paling dekat dan seterusnya. Kemudian mereka bertanya, di manakah kita akan memakamkan beliau? Abu Bakar menjawab, makamkanlah beliau di tempat di mana Allah mewafatkan beliau. Sesungguhnya beliau tidaklah diwafatkan kecuali pada tempat yang paling beliau sukai. Jadi begitu ya. Jadi yang paling utama itu ya adalah kerabatnya. Namun yang terutama adalah dia yang sudah faham dalam masalah memandikan jenazah. Seperti itu. Taib. Kemudian yang berikutnya, boleh nggak suami memandikan jenazah istrinya? Nah, boleh. Sang suami memandikan jenazah istrinya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan hadis Aisyah ketika beliau menuturkan, pada suatu hari Rasulullah SAW pulang kepadaku setelah menguburkan jenazah di Baqi. Sementara aku merasakan sakit di kepalaku. Aku berkata, duh sakitnya kepalaku. Maka Rasulullah mengatakan, apa susahnya apabila engkau mati sebelumku? Maka aku memandikanmu dan mengkafanimu. Kemudian aku mensalatkanmu dan menguburkanmu. Nah, jadi ada kata aku memandikanmu, aku mengkafanimu. Andaikan saja Aisyah itu wafat duluan, maka yang akan memandikan adalah Rasulullah. Sehingga meskipun gak terjadi, artinya Rasulullah kan yang wafat dulu, tapi ada ungkapan seperti itu yang menunjukkan bahwa suami itu boleh memandikan jenazah sang istri. Seperti itu. Ya, baik.
Begitu pula sebaliknya jamaah, wanita boleh memandikan jenazah suaminya. Seperti itu. Dasarnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, seandainya aku selesai menghadapi urusanku, niscaya yang memandikan Rasulullah hanyalah istri-istri beliau. Nah, ada ungkapan Ummul Mukminin seperti itu. Hadis ini hasan, riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Sehingga ya, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala bahwa Aisyah itu sangat menyesali hal itu. Ya, dan tidak boleh disesali kecuali sesuatu yang dibolehkan. Nah, sehingga dalil ini menunjukkan bolehnya sang istri memandikan jenazahnya suami, itu tidak mengapa. Baik. Kemudian yang berikutnya, bolehkah seorang ayah memandikan jenazah putrinya? Nah, taib. Pertanyaan ini akan dijawab dengan hadis Nabi SAW ketika putri beliau meninggal. Maka yang memandikan putri beliau siapa? Ummu Atiyah. Ya. Jadi andai kan diperbolehkan, maka Rasulullah SAW lah yang memandikan putri beliau. Namun justru beliau menyuruh Ummu Atiyah untuk memandikan putrinya. Sehingga ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau anak perempuan kita wafat, maka sang bapak tidak diperbolehkan memandikan anak perempuannya. Seperti itu, ya. Thayyib. Kemudian yang ke-10. Boleh enggak sang wanita memandikan anak laki-laki yang masih kecil? Maka singkatnya adalah dia diperbolehkan. Artinya yang masih kecil adalah belum berusia balik. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Ya. Baik. Nah, sebenarnya letak pembolehannya itu di mana sih? Letak pembolehannya itu ya jika anak tersebut belum mencapai batas usia yang menimbulkan syahwat karena melihatnya. Ya. Jika tidak demikian, maka kaum wanita tidak boleh memandikannya. Ini yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Begitu. Ya. Jadi boleh selama anak itu masih kecil, ya, belum dewasa. Baik. Kemudian yang berikutnya, jika ada seorang laki-laki yang dia meninggal di tengah-tengah kaum wanita yang tidak ada kaum laki-laki, atau seorang wanita yang meninggal di tengah-tengah kaum laki-laki sementara kaum wanita tidak ada. Nah, kira-kira kasus seperti ini bisa terjadi nggak? Mungkin bisa terjadi. Misalnya contoh satu desa itu yang laki-laki semua merantau, nggak ada laki-lakinya, semua adanya perempuan gitu. Nah, sehingga ya, anak perempuan ketika ada yang wafat satu laki-laki, maka para ulama di sini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, ia dimandikan tapi dari atas kainnya. Jadi tidak boleh terbuka. Tetap dimandikan dari atas kainnya. Nah, pendapat yang kedua adalah ditayamumkan saja dan tidak dimandikan. Karena ia tidak ubahnya orang yang tidak mendapatkan air. Seperti itu, ya. Tapi yang jelas pendapat yang mendekati kebenaran, ya, adalah bahwa ia ditayamumkan, tidak dimandikan. Karena khawatir terjadi fitnah, maka itu dibolehkan. Seperti itu. Tayyib. Itulah beberapa hal-hal terkait dengan memandikan jenazah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah tentang sifat orang yang memandikan jenazah. Jadi sifat-sifat orang yang memandikan jenazah itu diantaranya pertama adalah dia orang yang saleh. Artinya mengetahui hukum-hukum Allah dan syariat agama. Bukan orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak. Ya. Orang yang saleh. Kenapa? Karena
kalau orang soleh ketika dia mendapati jenazah itu ada aibnya, maka dia tidak akan menceritakan ke orang lain. Ya, misalnya ini jenazah lagi ada orang lagi mandikan jenazah. Ternyata maaf di punggungnya ada tompelnya besar. Ya. Kalau orang soleh nggak akan mungkin ceritakan itu ke orang lain, ya kan? Ataupun mungkin ada yang keluar misalnya belatungnya dari dari anggota tubuhnya, itu tidak akan ceritakan ke orang lain karena bisa jadi kadang ketika diceritakan maka tanggapan orang itu akan berbeda sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ya kan, kalau orang bodoh yang menanggapi pasti akan menanggapi dia disantet kali, ya, atau dia kena jadi tumbal kali dan yang lain sebagainya. Makanya sangat penting sekali untuk memilih orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang soleh. Begitu. Kemudian yang kedua adalah tentunya pengalaman dalam memandikan mayit, bukan orang yang belum pernah memandikan mayit. Ya. Karena beda loh jamaah, kita memandikan orang yang hidup dengan memandikan orang yang sudah wafat. Ya, sangat beda. Satu, kadang justru malah lebih grogi memandikan orang yang sudah wafat daripada kita memandikan orang yang masih hidup. Ya. Misal kita mandiin anak kita mandiin istri kita misalnya, ya. Itu gak grogi. Tapi kalau orang yang sudah mati justru malah kadang grogi, Pak. Ya. Dulu pertama kali saya memandikan mayit pertama itu, ya. Padahal tahu secara teori, tapi gitu ya, kenapa di depan mayit beneran kok bisa kita lupa semuanya? Ya. Bisa lupa semuanya. Padahal ketika prakteknya ya kita bisa dibolak-balik begini caranya, begini seperti ini. Awalnya ini dulu nggak bisa semuanya lupa blank. Kita gemetar sendiri melihat mayat itu di depan kita. Jadi begitu. Memang harus ada orang yang pengalaman dalam memandikan mayat. Itu yang paling penting. Seperti itulah ya. Itu dua sifat orang yang bertugas memandikan mayat ataupun jenazah. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tata cara memandikan mayit. Tata cara memandikan mayit. Bagaimana tata caranya? Ini dasarnya adalah dari hadis Ummu Atiyah. Karena Ummu Atiyah itu ikut memandikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ia menceritakannya sehingga ia benar-benar mengetahui dan menguasainya. Begitu. Makanya sejumlah para sahabat dan ulama tabi'in di kota Basra itu mengambil ilmu tentang memandikan mayat itu dari Ummu Atiyah. Begitu pula para imam menjadikannya sebagai rujukan tentang tata cara memandikan mayit. Begitu. Nah ceritanya begini, dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah menemui kami pada saat kami sedang memandikan putri beliau yang bernama Zainab ketika wafat ya. Lalu beliau mengatakan iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik bima'in wa sidrin. Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan siramlah yang terakhir dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Fa idza faragtunna fa'adhinni. Jika kalian sudah selesai maka beritahukanlah kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ini awal dari bagaimana praktek Ummu Atiyah itu memandikan jenazahnya Zainab, ya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun step-stepnya sebagai berikut. Pertama, kalau sudah ada jenazah di depan kita, maka kita lepaskan pakaian jenazah tersebut. Kemudian kita meletakkan penutup di atas auratnya. Jadi kalau jenazah laki-laki ya auratnya kan antara pusar dengan lutut. Itu letakkan. Ya, letakkan kain di situ. Ya jangan kain transparan juga, ya. Sama saja nanti. Kainnya yang kain seperti misal kalau sekarang kita kain sarung lah mungkin,
atau batik lah ya, nggak apa-apa, atau kain yang lain sebagainya. Kalau bagi wanita ya ditutup dari atas dadanya ya, bagi wanita ditutup dari atas dadanya. Jadi seperti itu ya. Tayyib. Kemudian singkatnya yang kedua adalah melepaskan ikatan rambut mayit wanita jika ada. Misal dia meninggal masih dikuncir atau lain sebagainya ya, copotin semuanya ya. Lalu kemudian diharuskan berlaku lembut dalam seluruh proses memandikan jenazah. Nah, jangan kasar-kasar ya, karena kata Nabi SAW, kasru idhamil mayyit kakasri idhamil hayy. Mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup, seperti itu. Kemudian mencampurkan air dengan daun bidara ya. Fungsinya itu sebenarnya ya untuk agar supaya air itu wangi. Nah, kalau sekarang sudah ada sabun ya nggak usah pakai daun bidara begitu. Sebenarnya salah satunya, tapi sekarang nggak ada daun bidara sendiri, ada sabun sendiri, enggak. Jadi ambil bak ya, misalnya ember, kemudian diisi air. Kalau nggak mau pakai sabun berarti pakai daun bidara, dikucek-kucek sedikit daun bidara agar berbusa kan, lalu kemudian dicampur dengan air. Itu yang untuk menyiram dari pertama, kedua, ketiga sebelum yang terakhir. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada sabun ya tidak usah pakai daun bidara ya, pakai air biasa nggak apa-apa. Setelah itu baru disabuni. Seperti itu ya. Baik. Hendaklah memulai memandikan dari bagian tubuh sebelah kanannya dan anggota wudhunya setelah memasang niat dan mengucapkan bismillah ya. Jadi begitu. Yang keenam, mencuci kepalanya secara baik dengan air dan daun bidara hingga ke kulit kepala. Nah, pertama yang dilakukan adalah mencuci kepalanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama ya, cara singkatnya begini. Pertama ya, dia pencet dulu perutnya pelan-pelan agar supaya kotoran yang tersisa itu bisa keluar ya. Jadi tujuannya bukan mengeluarkan yang dari dalam ya, tapi cuman sekedar mungkin ada yang mau keluar biar dia keluar ya. Jangan sampai kalau perintahnya mengeluarkan yang dari dalam maka nonton pencet-pencet terus ya kan, tidak, agar supaya nanti ketika sudah dibungkus itu tidak keluar kotoran seperti itu. Nah, setelah selesai lalu kemudian dicuci tangannya, kedua tangannya seperti orang yang mau wudhu lah, diwudhukan terlebih dahulu ya. Adapun mulutnya ya tidak perlu dimasukin air, tidak usah ya, pakai kain saja dibasahin sedikit lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya sedikit. Semuanya ya, semua anggota wudhunya semuanya dibasuh. Setelah itu baru mencuci kepalanya. Nah, dicuci kepalanya. Setelah kepalanya selesai dicuci, mungkin dipakai sabun atau sampo dan sebagainya. Nah, setelah itu bagi wanita nanti jadi dikepang menjadi 3. Di depan, kanan sama kiri rambutnya. Ya dikepang kan Pak. Nah, setelah dikepang 3 dijadikan 1, dikebelakangkan seperti itu. Nah, setelah itu rambutnya setelah dicuci lalu kemudian disiram dari tubuh sebelah kanan. Setelah dari sebelah kanan, dari sebelah kiri terus. Nggak apa-apa kalau 3 kali kurang, 5 kali, kalau kurang bersih 7 kali, kalau kurang bersih 9 kali nggak mengapa. Yang jelas yang terakhir yaitu disiram dengan menggunakan apa? Air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai ya boleh dihanduki. Ya, dihandukin. Nah, sudah selesai baru ditutup semuanya lalu kemudian tinggal bagaimana cara mengkafani mayit tersebut. Seperti itulah ya. Singkatnya begitu jemaah. Baik. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang diperlukan saat memandikan mayit ya.
Pertama, apakah kuku mayit dipotong dan dicukur bulu kemaluannya? Maka dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, ia dilakukan sesuai dengan fitrah ketika dia hidup. Dan karena itu merupakan pembersihan pada mayit, maka itu disyariatkan untuk menghilangkan kotorannya. Ini pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi seperti itu, ya, yaitu tetap dipotong dan dicukur bulu kemaluannya. Nah, pendapat ini mungkin didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah terbunuhnya Khubayb, yang di dalamnya disebutkan bahwa Khubayb menjadi tawanan di tangan orang-orang musyrik hingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. Kemudian Khubayb meminjam pisau cukur kepada salah seorang putri Al-Harits untuk mencukur bulu kemaluannya, dan putri Al-Harits tersebut meminjaminya. Nah, sepertinya dia mencukur bulu kemaluan sebagai persiapan untuk menyambut kematiannya. Nah, seperti itu. Nah, dalil ini dijadikan ulama Imam Syafi'i bahwa mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku si mayit itu disyariatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makruh hukumnya karena ia termasuk memotong bagian dari tubuhnya. Dan ini itu seperti halnya khitan. Ini adalah pendapat Imam Muzani dari kalangan Imam Syafi'i. Yang jelas adalah bahwa jika terlihat pada mayit bulu yang panjang, maka sebaiknya dihilangkan. Maka tidak mengapa mencukurnya. Dan yang menjadi ukuran dalam masalah ini adalah kemaslahatan si mayit, seperti itu. Kemudian, nah, adapun kuku misalnya rambut yang sudah dipotong dari mayit, lalu itu diapakan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa benda-benda tersebut dimasukkan bersamanya dan dikuburkan bersamanya. Jadi begitu. Nah, ini terdapat beberapa athar dari kalangan salaf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Nah, silakan bisa merujuk dalam hal ini seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, jika ada seorang wanita yang wafat sementara di dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, jika memang janin itu benar-benar masih hidup dan diharapkan masih hidup, maka perut mayit itu boleh dibelah untuk mengeluarkan janinnya. Tapi jika tidak ada harapan masih hidup, maka tidak boleh membelah, ya. Jadi sama aja dengan apa? Menyakiti mayit, seperti itu. Tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jika salah seorang wanita meninggal dalam keadaan haid atau junub, maka bagaimana cara memandikannya? Ya, cara memandikannya cukup sekali mandi, ya, untuk mensucikan haid dan junubnya, sekaligus untuk memandikan sebagaimana mandi si mayit tersebut, begitu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah orang yang memandikan mayit itu harus mandi? Nah, di sini ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa memikulnya maka hendaklah ia berwudu. Nah, ini hadis muttarib. Ya, hadis muttarib itu adalah hadis yang cacat. Ya. Ini didhaifkan oleh Imam Ahlul Hadis. Banyak mendhaifkan seperti Ibnu Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Muhammad bin Yahya Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Mundhir Al-Baihaqi dan yang lain sebagainya. Jadi begitu, ya. Sehingga secara umum tidak ada syariat kita itu harus mandi setelah memandikan mayit.
ataupun harus wudhu setelah memandikan mayat, itu tidak perlu seperti itu ya. Taib. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah apabila mayat telah dikubur dan belum dimandikan. Mayit dikubur tapi dia belum dimandikan. Nah, kasus seperti ini mungkin terjadi ya. Apalagi isu-isu ketika Covid kemarin kan, itu rame. Ada yang mengatakan enggak dimandikan itu, ya, langsung dibungkus kemudian langsung dikuburkan karena ketakutan gitu. Nah, andai kan diketahui ternyata memang si mayit itu belum dimandikan, dia langsung dikubur, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama dari jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib membongkar kuburannya untuk dimandikan selama jasadnya belum membusuk atau belum rusak. Begitu ya. Adapun sudah membusuk dan rusak, ya itu kan sulit untuk dimandikan, ya sudah. Seperti itu. Itu pendapat jumhur. Adapun Abu Hanifah berpendapat tidak wajib melakukan hal itu setelah dikuburkan dalam tanah. Ya. Tapi yang jelas, di antara dalil yang membolehkan mengeluarkan mayit dari kuburnya untuk suatu tujuan yang benar adalah banyak sekali hadis-hadis terkait dengan kuburnya para sahabat yang dipindah. Ya. Ada beberapa sahabat yang kuburannya itu dipindahkan disebabkan ada beberapa hal. Termasuk diantaranya adalah perluasan Masjidil Haram. Dulu Baqi itu enggak segitu, dulu Baqi lebih luas, Pak. Jadi begitu, sehingga digeser lagi ke arah sana ya, agar supaya perluasan Masjidil Haram itu tidak terhambat. Jadi seperti itu, sehingga ada beberapa jasadnya para sahabat itu yang dipindah. Dan satu sahabat siapa dulu yang sampai dipindah itu jasadnya masih utuh, padahal itu sudah berumur 100 tahun ya. Jadi masih benar-benar jasad, nggak bau, benar-benar nggak bau, subhanallah ya. Makanya kan orang-orang Syiah termasuk mereka itu pengen sekali mencuri jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena emang jasadnya Rasulullah itu nggak dimakan binatang-binatang tanah ya. Jadi begitu. Artinya kalau orang yang punya pikiran yang jauh dari fitrahnya, mungkin karena terlalu hulunya berlebihan, dia bisa membongkar jasadnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah, biar bisa melihat benar-benar sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ada sebuah hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka fa inna salataka ma'rudatun, salawatmu itu akan sampai kepadaku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat itu bisa sampai kepadamu sedangkan engkau itu sudah wafat? Kata Nabi SAW bahwa innal anbiya inna ajsadzal anbiya, sesungguhnya jasadnya para nabi itu tidak dimakan rayap dan tidak dimakan binatang-binatang yang ada di tanah. Berarti kan masih utuh kan? Nah itu subhanallah. Ya tentunya lah ahlul Quran saja bisa dijaga jasadnya, apalagi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah pembahasan terkait dengan memandikan jenazah secara singkat. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, masih ada waktu banyak, silakan bagi yang mau bertanya terkait dengan memandikan jenazah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik. Ya. Ya. Kalau memang tidak ada yang tidak ada saudara karib kerabatnya yang terdekat, ya maka tidak mengapa. Karena itu kan darurat. Posisinya darurat tidak mengapa. Daripada kita menunggu saudaranya, apalagi kalau nggak ada saudara lagi. Terus siapa yang mau bertugas? Karena tidak ada. Iya, tidak mengapa Pak. Karena itu saat darurat. Nggak apa-apa. Makanya masuk ke dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat, keadaan darurat itu bisa membolehkan perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, begitu. Ya? Ya. Tayyib. Sebenarnya para perempuan itu hukumnya makruh untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah. Kenapa dimakruhkan? Karena dikhawatirkan perempuan itu akan melakukan tindakan-tindakan seperti mana tindakan-tindakan jahiliyah. Dia tidak kuat. Biasanya kan perempuan itu lebih enggak kuat. Ya kan? Nanti dikhawatirkan di situ nanti dia teriak ataupun apa dan yang lain sebagainya, mengucapkan ucapan yang buruk. Maka hukum bagi para wanita untuk mengantarkan jenazah itu adalah makruh oleh para ulama. Tayyib. Jadi nggak perlu ikutlah perempuan di rumah aja kan gitu. Ya. Ya. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau memang sulit untuk dimandikan maka tidak mengapa. Kalau memang sulit untuk dimandikan, iya, tidak mengapa. Atau sebenarnya masih bisa dengan diguyur aja satu kali itu selesai. Tidak perlu ditayamumkan, tidak perlu diwudukan terlebih dahulu, nggak mengapa. Tapi kalau itu kan kembali yang tahu adalah tenaga medis. Dikhawatirkan udah gelembung, ya. Takutnya ketika disiram air jadi hancur, ya, sehingga itu justru malah madarat kan, ya maka diperbolehkan, tidak perlu dimandikan seperti itu. Sebenarnya kalau kasus-kasus yang masuknya kepada madarat, kalau sudah madarat darurat gitu tuh sudah apapun dibolehkan kan, ya. Seperti diantaranya COVID, kalau memang benar kan itu, wallahu a'lam kan. Yang lainnya silahkan. Mbak silahkan. Tentang dimasukinya lahap itu apa ada anjuran diadani di komat itu ada anjuran? Itu nanti. Misalnya itu tiap ngubur mayat pasti. Baik. Sebenarnya ini pembahasan nanti menguburkan jenazah. Ini kan masih memandikan. Tapi nggak apa-apalah. Pertanyaannya gini. Kenapa sih diadani kan begitu? Alasannya apa mayit itu diadani? Adanin pasti komatin. Apa alasannya? Seperti itu. Jadi dalam sebuah kan adzan itu kan ibadah, Pak. Ya kan, iqamah itu ibadah. Nah, sekarang adzan dan iqamah itu dia gunakan untuk mengadani atau mengiqamahi mayit yang ketika hendak dikubur. Tentunya pertama, kalau dia bukan ibadah, artinya yang kedua mungkin ada contohnya dari Nabi SAW. Ya kan? Tentunya itu. Ya. Kalau dia misalnya bukan termasuk ibadah yang benar-benar ibadah yang sesuai, maksudnya kan orang ketika dia proses mengurus jenazah kan ada step-stepnya kan, dari mulai memandikan dan yang lain sebagainya kan. Nah, andai kan dia bagian daripada pengurusan jenazah sampai dikuburkan, ya, kalau memang ada dalilnya selesai, ya. Kalau nggak ada, mungkin ada contohnya dari para nabi, dari Nabi SAW atau para sahabat lah.
Nah kalau ada berarti selesai. Nah kalau tidak ada, nah sekarang untuk apa? Kan begitu. Ya. Makanya coba ditanyakan kepada mereka yang melakukan hal tersebut, untuk apa kok ketika menguburkan itu harus diadzani dan diiqomahi. Begitu. Kalau tidak ada alasannya, lalu kemudian dia mengadzani dan mengiqomahi, ini perkara ibadah. Ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, jadi begitu. Ya. Jauh lah kalau kita berbicara tentang ini perkara yang bid'ah lain sebagainya. Ntar kita dituduh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kan. Kita nggak mengejudge begitu saja, nggak mengejudge begitu lah. Kita tanyakan saja, apakah ada dalilnya? Pertama, atau yang kedua, fungsinya untuk apa sih seperti itu? Ya, paling penting seperti itu. Makanya dipertanyakan dulu kepada orang-orang yang mengadzan itu. Saya pernah dapatkan karena ya sebagai pelepasan yang terakhir, ya kan, dia diadzani dan diiqomahi seperti ketika dia lahir diadzani dan diiqomahi. Loh kalau seperti itu, kalau dalilnya seperti itu, maka apapun nanti akan diadzani dan diiqomahi. Tidak hanya ketika dia dalam keadaan sudah wafat, kan seperti itu. Terkait hadis tentang mengadzani dan mengiqomahi bayi saja ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi seperti itu, ya. Sehingga sekali lagi bahwa coba tanyakan terlebih dahulu pada diri kita sendiri, fungsinya untuk apa ketika kita mengadzani dan mengiqomahi. Yang terpenting itu doa kok jamaah. Doa bukan adzan iqomah, doa. Itu yang paling penting. Adzan iqomah itu bukan doa buat mayit. Doa yang penting. Setelah kita kuburkan, segera mungkin kita kuburkan. Terkadang aneh-aneh. Ketika mensolati jenazah, sebelum mensolati udah ceramah lama, sambutan dari ini. Ya. Saya itu punya keluarga dari istri, ya, di Klaten itu masih ada adat seperti itu. Jadi orang-orang pada datang ratusan jemaah, pada datang ke tempatnya mayit. Datang pada takziah kan, ratusan. Nanti ada pelepasan jenazah. Jadi ada mudin, kalau Islam mudin ini sekarang lurahnya lah, ceramah setengah jam. Nanti kemudian keluarganya di sampingnya bersaksi bahwa saya bersaksi orang tua saya orang yang baik dan lain sebagainya. Ya, nanti orang-orang itu pada datang ngasih uang, dimasukkan ke itu, kemudian pada duduk, pada makan permen dan lain sebagainya. Liatin doang. Nah, yang paling ajib apa? Mereka datang tidak mensolati. Dan yang kedua, yang lebih mengherankan apa? Ketika mengantarkan jenazah ke kuburan, itu yang mengantarkan cuma 10-15 orang. Ini orang yang ngumpul di rumahnya pada pulang sendiri. Nah tujuannya buat apa mereka datang? Sunnahnya mereka datang mensolati, setelah mensolati mengikuti untuk mengantarkan jenazah ke liang lahat, begitu sunnahnya. Ini tidak. Ya. Nah ini masih menjadi tradisi masyarakat yang dimana sangat saya katakan sangat rugi sekali. Ya, harusnya kita mendapatkan kata Nabi SAW yang mensolatkan pahalanya 1 qirot. Bayangkan. Yang mengantarkan jenazah pahalanya 1 qirot, 2 qirot Pak. Kata Nabi 1 qirot itu seperti gunung, ya, mithlul jabal, ya, seperti gunung yang besar. Ya. Bayangkan seperti gunung itu pahalanya kita mensolatkan dan inilah. Ini tidak, yang lebih dipentingkan begitu. Bahkan ada ceramah dulu, habis ceramah sholat, mendoakan lagi gitu. Loh di dalam sholat itu sudah doa kan, Allahumma gfirlahu warhamna, itu aja cukup. Kenapa harus didoakan? Mau didoakan apa lagi? Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya memperlambat proses untuk mengurus jenazah. Nabi kan mengatakan asri'u bil janazah. Segerakan mengurus jenazah sampai diantarkan ke liang lahat. Kenapa? Kalau dia orang baik berarti kita menyegerakannya. Kalau dia orang buruk paling tidak kita menghindarkan dia agar supaya tidak terlalu lama untuk mendapatkan keburukannya. Begitu kata Nabi SAW. Gitu ya, wallahu taala alam bisawab. Kita teruskan pada pertemuan mendatang terkait dengan mengkafani dan nanti sekalian kita
akan bahas tentang menguburkan jenazah dan hal-hal yang terkait dengannya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.